Lampu merah di persimpangan jalan protokol selalu menjadi saksi bisu dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Di antara deru mesin kendaraan dan klakson yang bersahutan, mataku selalu tertuju pada satu sosok mungil. Seorang anak laki-laki dengan mata bulat yang penuh harap, menggenggam beberapa lembar tisu dan menawarkan pada setiap pengemudi yang berhenti. Baju yang ia kenakan sudah usang, dan di kakinya tersemat sandal jepit yang sudah hampir putus. Aku tak pernah bisa menolak untuk memberinya uang setiap kali mobilku berhenti di sana. Ada sesuatu yang menarik dalam sorot matanya yang tak pernah bisa kujelaskan. Suatu sore, hujan turun deras membasahi aspal. Anak itu masih di sana, berdiri di bawah guyuran hujan tanpa peduli. Ia berlari kecil ke arah mobilku, mengetuk kaca dengan jari-jari mungilnya. Aku membuka sedikit kaca jendela. "Nak, kenapa kamu masih di sini? Hujannya deras sekali." Anak itu tersenyum tipis, gigilnya terlihat jelas. "Biar saja, Om. Sebentar lagi juga reda," jawabnya dengan suara serak. Aku merasa iba, "Kamu tidak kedinginan?" Anak itu hanya menggelengkan kepala. "Om, ini tisunya," katanya sambil menyodorkan beberapa lembar tisu yang basah. Aku mengambil tisu itu, memberinya selembar uang 100 ribuan. "Simpan uang ini untuk beli makanan. Jangan hujan-hujanan lagi," pesanku. Matanya berbinar, "Terima kasih, Om." Aku tak pernah bisa melupakan senyum tulusnya. Beberapa hari kemudian, saat aku kembali melewati jalan itu, aku melihat anak itu sedang duduk di sebuah emperan toko, memakan nasi bungkus. Di sampingnya, seorang perempuan sedang menyisir rambutnya. Perempuan itu memiliki wajah yang teduh, dengan senyum yang menenangkan. Ia mengenakan gamis sederhana yang sudah pudar warnanya. Aku merasakan ada kehangatan yang terpancar dari interaksi mereka. Entah mengapa, hatiku tergerak untuk mendekati mereka. "Permisi," sapaku. Perempuan itu terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Iya, Om." Anak itu langsung berdiri dan menyambutku. "Om yang kasih aku uang kemarin," katanya dengan riang. Perempuan itu menatapku dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. "Saya Raka. Saya sering melihat kalian di sini," jelasku. Perempuan itu mengangguk. "Saya Aini. Ini Rian, anak saya." Saat Aini menyebut nama Rian, jantungku berdegup kencang. Nama itu seperti pernah kudengar sebelumnya. Atau, lebih tepatnya, nama itu memiliki makna khusus bagiku. Aku memandang Rian lebih dekat. Mata, hidung, dan senyumnya ada kemiripan yang tak bisa kupungkiri. Aku merasa ada benang merah yang menghubungkan kami. Rasa penasaran itu mendorongku untuk bertanya lebih jauh. "Maaf, Aini, saya tidak bermaksud lancang. Tapi, apakah saya pernah bertemu dengan Anda sebelumnya?" tanyaku dengan hati-hati. Wajah Aini berubah, ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan ekspresi terkejut dan sedih. "Saya tidak tahu," jawabnya lirih. "Tapi, sepertinya Anda salah orang." Suaranya bergetar. Aku tahu, ia menyembunyikan sesuatu. Ada rahasia besar yang ia simpan sendirian. Aku tak mau memaksanya. Aku hanya memberikan kartu namaku. "Jika suatu saat Anda butuh bantuan, hubungi saya," kataku. Ia hanya mengangguk, tak berani menatap mataku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Aini dan Rian terus menghantuiku. Ada kegelisahan yang mendalam, seolah ada potongan puzzle yang hilang dan aku harus menemukannya. Aku mengingat kembali masa laluku, terutama satu malam yang kuhabiskan di sebuah hotel 3 tahun lalu. Aku sedang merayakan keberhasilanku mendapatkan proyek besar. Malam itu, aku mabuk berat dan tak sadarkan diri. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala pusing dan tak mengingat apa-apa. Yang kuingat hanyalah wajah seorang karyawan hotel yang mengantarkanku ke kamar. Ia memiliki wajah yang cantik dan senyum yang teduh. Aku tak mengingat namanya, hanya ingat ia mengenakan seragam hotel. Apakah Aini adalah perempuan itu? Apakah Rian adalah anakku? Aku merasa bersalah, merasa seperti laki-laki paling brengsek di dunia. Keesokan harinya, aku mencari hotel tempat aku menginap 3 tahun lalu. Aku mendatangi bagian personalia, menanyakan tentang seorang karyawan perempuan bernama Aini. Setelah melewati proses yang rumit dan membutuhkan sedikit pelicin, aku akhirnya mendapatkan informasi yang kucari. Aini,
seorang karyawan hotel dari desa, berhenti bekerja 3 tahun lalu karena alasan pribadi. Alamatnya tercatat di sebuah desa di Jawa Tengah. Aku segera meluncur ke desa itu. Perjalanannya jauh, melelahkan, dan penuh dengan penyesalan. Aku membayangkan Aini, seorang perempuan lugu dari desa, harus menanggung semua ini sendirian. Aku membayangkan Rian, anakku, harus hidup sebagai pengemis di jalanan. Aku merasa diriku adalah monster. Bagaimana bisa aku begitu bodoh dan tak bertanggung jawab? Sampai di desa, aku mencari rumah Aini. Para tetangga menatapku dengan tatapan aneh. Mereka berbisik-bisik, menunjuk ke arahku. Aku tak peduli, aku hanya ingin bertemu Aini. Aku menemukan rumahnya, sebuah gubuk reot di ujung desa. Pintu rumahnya terbuka sedikit, dan aku bisa mendengar suara tangisan. Aku mengetuk pintu, dan seorang wanita paruh baya membukakannya. Wajahnya kuyu, matanya sembab. "Siapa ya?" tanyanya dengan suara serak. "Saya Raka, Bu. Saya mencari Aini," jawabku. Wajah wanita itu langsung berubah masam. "Untuk apa kamu mencari dia? Dia sudah tidak ada di sini." "Dia sudah pergi," anak tidak tahu diri itu, hardiknya. Aku terkejut. "Kenapa, Bu? Ada apa?" Wanita itu adalah Ibu Aini. "Dia memalukan keluarga kami. Dia hamil tanpa ayah, dia diusir dari desa ini. Kami malu, malu sekali," teriaknya. Ia menangis terseduh-seduh. Aku tak sanggup lagi menahan air mata. Aku memeluk Ibu Aini. "Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Aini tidak bersalah. Anak itu adalah anak saya." Ibu Aini terdiam, menatapku dengan mata melotot. Kamu ayahnya?" tanyanya tak percaya. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Saya ayahnya." Aku menceritakan semuanya, tentang malam itu, tentang ketidaksadaranku, dan tentang penyesalanku yang tak terkira. Ibu Aini tak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis, menangis karena penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Ia telah mengusir anaknya sendiri, menghina anaknya sendiri. Ia telah melakukan dosa besar. Aku kembali ke Jakarta, tapi kali ini dengan tekad yang bulat. Aku harus menemukan Aini dan Rian. Aku harus memperbaiki semua kesalahanku. Aku mencarinya ke tempat-tempat yang mungkin ia kunjungi. Aku mendatangi setiap warung makan, setiap emperan toko di sekitar lampu merah. Sampai akhirnya, aku menemukannya. Aini dan Rian sedang duduk di pinggir jalan, memandangi keramaian kota. Rian sedang tertidur pulas di pangkuan ibunya. Aku menghampiri mereka, kali ini dengan langkah yang lebih pasti. "Aini," panggilku. Ia mendongak, matanya melebar saat melihatku. "Raka," gumamnya. "Ada apa?" tanyanya dengan suara yang tak berdaya. Aku duduk di sampingnya, mengambil tangan Aini, dan menggenggamnya erat. "Aku sudah tahu semuanya, Aini. Aku sudah tahu siapa Rian. Aku ayahnya," kataku. Air mata Aini langsung mengalir deras. Ia menangis tanpa suara, tangis yang berisi kepedihan, kesedihan, dan kelegaan yang luar biasa. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanyaku. Aini menggelengkan kepalanya. "Aku malu. Aku tidak mau membebanimu. Aku tidak mau menghancurkan hidupmu." Aku memeluknya erat, membiarkan ia menangis di dadaku. "Kamu tidak pernah membebaniku, Aini. Kamu tidak pernah menghancurkan hidupku. Aku yang menghancurkan hidupmu. Aku yang seharusnya bertanggung jawab." Aku mengajak Aini dan Rian ke rumahku. Aini menolak, ia merasa tidak pantas. "Tidak, Aini. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Kamu dan Rian pantas mendapatkan kebahagiaan," kataku. Aku meyakinkan Aini bahwa aku akan bertanggung jawab penuh. Aku akan menjadi ayah yang baik untuk Rian dan suami yang baik untuknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian tidur di kasur yang empuk dan makan makanan yang layak. Ia tersenyum, senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aini hanya bisa menangis haru, ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Aku memandangi mereka, hatiku dipenuhi dengan rasa cinta dan penyesalan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuat mereka bahagia. Aku akan menebus semua kesalahanku. Hari-hari berikutnya, aku mengajak Aini dan Rian untuk berbelanja.
Aku membelikan mereka pakaian baru, mainan untuk Rian, dan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Aku juga mendaftarkan Rian ke sekolah. Ia sangat antusias. Matanya berbinar-binar saat ia melihat buku-buku dan pensil warna. Ia tak sabar untuk belajar dan berteman. Aku juga mengajak Aini untuk menata hidupnya kembali. Aku mendaftarkannya ke kursus memasak sesuai dengan mimpinya. Aini adalah perempuan yang cerdas dan berbakat. Ia dengan cepat menguasai semua materi. Aku melihatnya tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang sudah lama menghilang dari wajahnya. Suatu sore, aku mengajak Aini ke sebuah restoran romantis. Aku berlutut di depannya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah berisi cincin. Aini, maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menjadi istriku dan ibu untuk Rian selamanya? Tanyaku. Air mata Aini menetes, ia mengangguk sambil tersenyum. Iya, Raka. Aku mau. Kami menikah dengan sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa teman dekatku dan ibu Aini yang datang dari desa. Pernikahan itu terasa sangat sakral dan penuh dengan kebahagiaan. Aku melihat Aini mengenakan gaun putih, ia terlihat seperti bidadari. Rian mengenakan setelan jas kecil, ia terlihat seperti pangeran. Ia berlari ke arahku dan Aini, memeluk kami berdua. Mama dan Papa, aku sayang kalian, katanya. Aku dan Aini tak bisa menahan air mata haru. Hidup kami berubah total. Aku, yang tadinya hanya hidup sendiri, kini memiliki keluarga. Aku memiliki istri yang cantik dan baik hati, serta seorang anak yang cerdas dan lucu. Aini, yang tadinya harus berjuang di jalanan, kini hidup bahagia dan memiliki kehidupan yang layak. Rian, yang tadinya hanya bisa berharap, kini bisa bermimpi. Aku juga sering mengajak Aini dan Rian untuk berlibur. Kami pergi ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat yang tak pernah terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Aku melihat kebahagiaan yang tulus di mata mereka. Aku tahu, aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah mengambil kembali tanggung jawabku, dan kebahagiaan ini adalah hadiah terindah. Beberapa bulan setelah kami menikah, aku mengajak Aini dan Rian untuk kembali ke desanya. Ibu Aini sudah sering menelepon, ia meminta maaf berkali-kali. Ia sangat menyesal telah mengusir Aini. Ia ingin bertemu dengan menantu dan cucunya. Aku ingin Aini kembali ke desanya dengan kepala tegak, dengan status yang layak. Saat kami sampai di desa, seluruh mata tertuju pada kami. Aini mengenakan gaun cantik, Rian mengenakan pakaian rapi. Aku mengenakan pakaian terbaikku. Kami berjalan ke arah rumah Aini. Di sana, sudah berkumpul banyak orang. Wajah-wajah mereka terlihat terkejut dan bingung. Ibu Aini langsung memeluk Aini, menangis terseduh-seduh. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu menyesal, katanya. Aini membalas pelukan ibunya. Sudah, Bu. Jangan menangis lagi. Semuanya sudah berlalu. Aku memperkenalkan diri kepada semua orang. Saya Raka, suami Aini. Saya ayah dari Rian, kataku dengan lantang. Wajah-wajah yang tadinya menghina, kini terlihat terkejut dan malu. Mereka tak menyangka, anak yang mereka hina karena lahir tanpa ayah, ternyata memiliki ayah yang bertanggung jawab. Dan ayah itu adalah seorang laki-laki kaya dan sukses. Para tetangga dan kerabat yang tadinya mengusir Aini, kini datang menghampirinya, meminta maaf. Mereka menyesal telah menghina Aini. Mereka menyesal telah berprasangka buruk. Mereka menyesal telah memperlakukan Aini dan Rian dengan tidak adil. Aini hanya tersenyum, ia telah memaafkan mereka. Hatinya terlalu bersih untuk menyimpan dendam. Aku melihat Aini, istriku, berbicara dengan kepala tegak. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang tertindas. Ia adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang menantu yang dihargai. Aku melihat Rian, anakku, bermain dengan anak-anak desa. Ia tidak lagi menjadi anak yang ditunjuk-tunjuk. Ia adalah cucu dari keluarga yang terpandang. Aku dan Aini memutuskan untuk memperbaiki rumah Ibu Aini. Kami juga membangun sebuah toko kecil untuk Ibu Aini berjualan. Kami ingin memastikan bahwa keluarga Aini tidak lagi hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Kami ingin memastikan bahwa Aini dan Rian akan selalu mendapatkan perlakuan yang layak. Kami akhirnya kembali ke Jakarta. Namun,
Kenangan akan desa itu akan selalu ada. Kenangan akan penyesalan, pengampunan, dan kebahagiaan yang terwujud. Aku tak pernah menyangka pertemuan di bawah lampu merah itu akan mengubah seluruh hidupku. Pertemuan dengan seorang anak pengemis yang ternyata adalah anakku sendiri. Pertemuan dengan seorang perempuan cantik dan kalem yang ternyata adalah cinta sejati. Hidup kami kini dipenuhi dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menjaga keluarga kecilku ini dengan segenap hatiku. Aku akan selalu bertanggung jawab, dan aku tak akan pernah membiarkan mereka merasa sedih dan kesepian lagi. Karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku. Dan cinta mereka adalah anugerah terindah dari Tuhan.